الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah masih mengizinkan kaki kita untuk kita langkahkan ke rumah Allah. Allah masih izinkan lidah kita untuk menyebut nama Allah. Allah masih mengizinkan hati kita untuk lembut datang ke rumah Allah. Ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang mahal harganya. Ketika orang-orang tidak lagi Allah izinkan mengucapkan kalimat Allah. Dulu dia juga tak bisa mengucapkan kalimat Allah. Setelah itu pandai mengucapkan kalimat Allah. Setelah itu Allah uji, sekarang berat lidah mengucapkan kalimat Allah. Telu lidahnya, tak bisa lidahnya mengucapkan kalimat Allah. Alhamdulillah kita yang hadir hari ini mudah dan nikmat rasanya kalimat yang kita ucapkan di pagi hari dengan kata Allahu Akbar. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu kita mengucapkan zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan nikmat yang seperti ini tetap Allah kekalkan sampai kita meninggal dunia. Allah akhiri kalam yang keluar dari mulut kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita resapi betapa mulianya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bangun di pagi hari masih bisa bergerak, bangun di pagi hari masih bisa mandi, masih bisa berwudu, dan itu pun bukan setakat itu, sampai bisa berjalan kita untuk menuju rumah Allah. Ini nikmat yang luar biasa, maka selalulah berharap kepada Allah nikmat-nikmat yang seperti ini selalu terisi dengan pahala kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang sosok yang mulia, pantas nama beliau kita hadirkan selalu di setiap majlis. Maka dalam riwayat hadis, ketahuilah kata baginda Nabi, majlis itu akan dianggap majlis itu majlis yang bernajis, majlis bangkai, majlis imam bangkai, majlis yang tidak dibaca salawat dan salam di dalamnya. Maka oleh karena itu apapun pertemuan kita, usahakan di sana baca salawat. Walaupun rapat kecil-kecilan, rapat keluarga, atau rapat dengan bawahan kita, atau rapat di kantor, usahakan dalam rapat tadi tetap ada membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar rapat tadi berkah, agar rapat tadi pun menjadi nikmat, agar rapat tadi menjadi rapat yang selalu dihadirkan oleh para malaikat dengan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan tinggalkan salawat dan salam kepada Nabi. Begitu juga dengan kita mengendarakan motor, mengendarakan mobil kita, bacalah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin
bab qada'il hawaijil muslimin, tentang bab menunaikan hajat saudaranya muslim. Ini kajian kita hari ini. Kemarin pembahasan kita, kajian kita tentang menutupi aurat, menutupi aib saudara muslim. Sudah selesai. Hadis yang terakhir kemarin, ada seseorang yang mabuk, kemudian dia datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni mabuk, saya ni minum, saya ni pemabuk ya Rasulullah. Maka Nabi pun memukul sahabat tadi. Ada yang memukul dengan tangan, ada yang memukul dengan sendal, ada yang memukul dengan pakaian. Dalam riwayat hadis, Nabi memukul dengan pakaian. Dibuka oleh Nabi ridaknya, dibuka oleh Nabi selendang, dipukullah oleh Nabi dengan selendang. Siapa orangnya? Itulah si Nuaiman. Mungkin kita pernah dengar ada Habib menceritakan Nuaiman. Betul itu dalam riwayat hadis. Dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, namanya Nuaiman. Nuaiman ni sahabat Nabi yang kalau orang kitanya bilang degil ndak pula dah apa ya. Ya macam-macam tu lah, agak tahu kau kata itulah Nuaiman namanya. Nuaiman ni degil ya, seperti itulah. Bayangkanlah, diajaknya Nabi, diambilnya makanan ke warung. Diambil makanan ke warung banyak-banyak, dihidangkan di hadapan Nabi dengan sahabat. Ni Nabi, ini sahabat ni. Silakan makan ya Rasulullah, makan sahabat. Dimakan habis. Setelah habis selesai makan, dijemputlah orang pemilik warung ni. Dijemput orang pemilik warung ni, kata dia ke Rasulullah, ya Rasulullah, makanan ni dah selesai kita makan. Ni pemiliknya, silahkan bayar ke dia, kata dia. Kan parah, jadi suruh orang makan. Satunya bau Nabi ni. Jadi dan Nabi marah ke Nuaiman. Nabi dah faham sifat Nuaiman itu seperti itu. Anggapan baginda Nabi, anggapan sahabat sudah dibayarkan oleh Nuaiman, sudah dibayar oleh Nuaiman. Rupanya enggak. Ya Rasulullah ni, makanlah puas-puas, tak apa-apa. Seolah-olah kan dia yang mentraktir orang. Anda selesai makan, dipanggilnya orang yang punya makan tadi, yang punya warung tadi. Ya Rasulullah, makanan sudah kita ambil, silakanlah bayar. Ini orangnya, kata dia. Jadi kata, belum kau bayar Nuaiman, belum ya Rasulullah. Patunganlah Nabi dengan sahabat. Gara-gara si Nuaiman. Ini dia hadis ni yang kemarin ini yang kita baca itu dia. Jadi dia minum khamar. Kata Nabi, jangan minum lagi. Ya, tak saya minum. Besoknya kedapatan lagi minum. Sahabat memukul lagi. Sahabat memukul dengan, ada yang memukul dengan sendal, ada yang memukul dengan baju, ada yang memukul dengan tangan. Maka ada sahabat, sahabat ni yang bahasanya yang keluar. Apa kata sahabat tadi? Akhzakallah. Allah hinakan engkau, hai Nuaiman. Allah hinakan engkau, celakalah engkau. Terdengar oleh Nabi. Siapa yang mengucapkan itu, kata Rasulullah? Si fulan ya Rasulullah. Kata Nabi, la taqulu hadza, la tu'inu alaihi syaitan. Jangan kau ucapkan itu, jangan engkau bantu syaitan. Syaitan itu ingin menjerumuskan kita juga dengan mengucapkan celaka, melaknat sahabat, melaknat teman kita. Itu bagian daripada membantu tipu daya syaitan. Itulah ya Nuaiman. Imam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Nuaiman tu agak degil dia. Sampai bisa pula si Nuaiman ini menjual daripada temannya. Jadi si Nuaiman dibawa oleh Abu Bakar pergi ke Syam. Syam dulu, Syam itu tempat kalau boleh kita katakan yang besarlah dulu di daerah Arab. Yang kota Syam itu kota yang lengkap semua di dalamnya. Kalau kita bahasakan seperti metropolitan Jakarta kita lah. Jadi apapun nak kita beli ada di daerah Syam itu. Jadi Abu Bakar membawa Thuwaibit bin Harmalah kalau tak salah, di dalam riwayat Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Banyak yang dibawa oleh Abu Bakar, termasuklah si Nuaiman. Tapi Abu Bakar minta izin ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami nak belanja, nak pergi mencari usaha ke Syam. Jadi kami membawa si fulan. Ayolah, dapatlah terakhir nama. Kami juga bawa Nuaiman ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, Nuaiman, kata Nabi. Tak payah kalian nanti, kata Rasulullah. Susah kalian nanti, karena saking degilnya, bahaya kalian nanti. Hendak ya Rasulullah, nak apa-apa, biarlah. Dibawalah si Nuaiman. Dibawa Nuaiman sampai Nuaiman di Syam. Abu Bakar membagi pekerjaan.
dibagi oleh Abu Bakar pekerjaan. Si anu itu kerjaannya, si anu itu, si anu tu, si anu tu, dibagi. Si Nuaiman tak dapat bagian pekerjaan. Si Nuaiman bertanya ke Abu Bakar, Abu Bakar, saya apa kerja saya? Kata Abu Bakar, kau tak usah kerja, kau tengok-tengok aja lah, katanya. Jadi tidak, kalaupun dikasih kerja, takkan dia kerjakan. Maka kata Abu Bakar, tengok aja lah, kata Abu Bakar. Takkan bisa dia mengerjakan pekerjaan itu, takkan bisa, takkan jadi, tengok aja lah, katanya. Ada satu Suaibid bin Harmalah, saya apa pekerjaan saya, Abu Bakar? Kata Abu Bakar, engkau menjaga makanan ini. Jadi makanan, orang seperti orang keladang lah, makanan. Jadi kalau belum berkumpul teman-teman semuanya, jangan makan. Ini amanah, karena Abu Bakar percaya kepada Suaibid ni. Suaibid ni orangnya jujur. Jujur Suaibid ini, tak pernah berbohong sedikit pun Suaibid ini. Maka Abu Bakar meletakkan Suaibid menjaga makanan. Kalau waktu makan sudah datang, para sahabat akan mendekati tempat Suaibid ini untuk makan. Si Nuaiman tak ada pekerjaan, perut lapar perut si Nuaiman. Kemana-mana Nuaiman nak mencari makan, tak ada. Terpikir Nuaiman, makanan kan ada sekarang dengan si Suaibid. Baguslah, minta saja ke Suaibid, pasti Suaibid mau. Datanglah Nuaiman ke Suaibid. Kata Nuaiman, Suaibid, aku lapar nih, aku nak makan, kasih aku makan. Kata si Nuaiman ke Suaibid. Kata Suaibid bin Harmalah, aku diamanahkan oleh Abu Bakar, makanan ini baru boleh kita makan kalau semuanya sudah berkumpul, semuanya sudah hadir. Sekarang belum hadir semuanya, macam mana aku nak memberikan kepada engkau? Berikan sajalah, sedikit saja jadilah. Aku nak makan ni, perutku lapar. Dipaksa oleh Nuaiman. Kata Nuaiman, kalau kau tak mau memberikan makanan itu kepadaku, berarti kau mencari perhitungan denganku. Mencari gara-gara. Digertaknya si Suaibid oleh si Nuaiman. Kalau kau tak mau, awas. Ya enggak, si Suaibid ni tak takut. Tak takut, bahaya kau nanti, biarlah tak apa-apa. Kata si Suaibid, baik, kalau memang seperti itu, pergilah si Nuaiman mencari tempat penjualan budak. Ketika itu masih ada perbudakan. Perbudakan masih ada, Nabi masih hidup ketika itu. Dicarilah kemana-mana Nuaiman mencari tempat di mana jual budak, penjualan budak, jual beli budak. Ada di tempat itu tempat penjual beli budak. Jadi kata si Nuaiman, toke, ya, kau yang punya toko ini? Ya. Kau punya ini? Ya. Kau membeli budak? Ya, kalau ada budak saya beli. Oh, baik, saya ada budak, kata si Nuaiman. Kau punya budak? Ya. Di mana budakmu? Ini dekat saja di sini. Dekat saja di sini. Berapa kau jual harga budakmu? Oh, budak saya ini murah saja. Biasanya budak tu harganya 1000 dinar. 200 dinar paling mahal, paling murah. Ini murah saya jual, kata si Nuaiman. Berapa? 20 dinar. Nggak ada orang menjual budak 20 dinar, dia jual 20 dinar. Murah. Mau nak kau? Mau. Kenapa kok murah kau jual? Kata si toke kepada Nuaiman. Kata Nuaiman, ini budak saya ni agak cacat sikit, agak punya aib dia sikit. Makanya dari sekarang saya kasih tahu kau, jangan kau percaya nanti. Apa? Budak saya ni tetap tak mau mengakui dirinya budak, padahal dia budak, kata dia. Jadi nanti kalau kau tangkap dia, pasti dia bilang, saya bukan budak, saya bukan budak. Itu dusta tu, kata dia. Dia memang budak, katanya. Dibawalah, ayolah. Dibawalah toke jual beli budak ni ke tempat si Suaibid. Pas di hadapan Suaibid, dah, mana? Toke, inilah budak saya, kata dia. Ke Suaibid. Suaibid ni orang merdeka, bukan budak. Inilah budak saya, si Suaibid ni. Saya jual kepada engkau dengan 20 dinar. Ni untuk mendapatkan makanan ini. Jadi kalau berkawan tu tengok dulu, jangan sampai kita dijual kawan kau. Ni Nuaiman ni. Akhir jual beli, dapatlah si Nuaiman uang 20 dinar, si Suaibid dibawa. Jadi kata Suaibid, saya merdeka, saya sahabat Rasulullah, saya sahabatnya Abu Bakar, saya orang merdeka. Jadi kata pemilik tukang menjual, tukang membeli budak ni, tak ada, kau bohong, itu aib engkau, kata si Nuaiman, kata dia. Jadilah di setel dari awal dia. Jadi ini berdosa, akhirnya ditahan, diambillah, ya, karena si Nuaiman sudah bawa uang 20 dinar. Pas jam makan, Abu Bakar datang, sahabat datang, Abu Bakar datang, sahabat datang. Makanan ni ada, masih ada tersisa lagi.
Suhaibit mana, kata Abu Bakar. Suhaibit mana? Dicari Suhaibit mana si Suhaibit? Tak ada, tak nampak si Suhaibit. Mana Suhaibit? Dicarilah oleh sahabat, dicari oleh Abu Bakar Suhaibit. Rupanya Suhaibit nampaklah di kedai tempat orang penjualan budak ini. Jadi kata Abu Bakar, "Ma baluka ya Suhaibit? Kok engkau sampai di sini? Mengapa engkau? Kok engkau sampai di sini?" Kata Suhaibit, "Ini kerjanya si Nuaiman ini, ya Abu Bakar." "Mengapa Nuaiman?" "Nuaiman menjualku ya Abu Bakar." "Engkau kan merdeka." "Itulah ya Abu Bakar. Dijual, Suhaibit dijual oleh Nuaiman." Kata Abu Bakar, si fulan yang menjual, yang membeli si Suhaibit, dia ni merdeka, dia ni sahabat Rasulullah bersama kami datang dari Madinah. Ya, saya tak tahu. Yang saya tahu dia ni seorang budak dijual oleh seorang si fulan, maksudnya si Nuaiman. Berapa dia jual? 20 dinar saja. 20. Keluarlah duit Abu Bakar 20 dinar, menebusnya balik biar keluar si Suhaibit ini. Bayangkanlah itu kerjanya si Nuaiman ini. Jadi itu lama teringat oleh Abu Bakar. Sampai Abu Bakar di Madinah, diceritakanlah ke Rasulullah. Itulah baru sahabat menengok Nabi ketawa sampai nampak keputihan di geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketawa Nabi. Ya awak lah tanya golak jawab ni. Kawan awak dijual kawan tu golak gitu. Itulah baru hatta nadjat katanya. Sampai di dalam riwayat hadis tu nampak keputihan dari geraham baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ketawanya Nabi tak tahan. Sehingga katanya dalam riwayat hadis Imam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dalam setahun tu siapa saja yang berjumpa dengan Nabi pasti Nabi ceritakan itu. Itu tu. Jadi siapa yang berjumpa dengan Nabi, ada tamu lagi yang datang, Nabi ceritakan kisah si Nuaiman menjual si Suhaibit ini. Datang lagi Nabi ceritakan, itu baginda Rasulullah. Jadi Nabi tu happy, dia tak pula tegang-tegang macam ada orang yang serius taruh aja, tak pernah golak, tak pernah apa. Nabi ketawa, cuman ketawa Nabi sekali-sekali saja. Itu pas ketawa baginda Nabi nampak betul oleh sahabat, hatta nadajat katanya, hatta sehingga nampaklah keputihan dari gerahamnya. Berarti agak lebar terbuka mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kerja si Nuaiman. Aku nya hadis ku Nuaiman. Itu kerja si Nuaiman. Jadi memang macam mana ya kalau orang kita membahasakannya apa tu? Agak bocor, agak degil ya. Jadi ada tamu dari seorang raja, tak salah raja Persia, datang bertamu ke rumah Nabi. Raja, namanya raja, tentu kendaraannya mewah. Ya kendaraan dulu onta, tapi ontanya onta besar, tinggi. Ya kalau kita hari ini boleh dikatakan seperti mobil Genie, seperti itulah kendaraannya, mobil Genie yang lah harganya. Jadi seorang penguasa seorang raja, kalau tak salah raja Persia, datanglah ke rumah Nabi bertamu. Datang ke rumah Nabi bertamu, tentu diikatkan onta yang hebat, yang mahal tadi. Tak semua orang sanggup beli onta seperti itu. Onta raja diikatkanlah di dekat pagar rumah baginda Nabi, diikatkanlah di dekat pagar. Di dekat pagar tadi yang menjaga hebat-hebat orang itu. Hamzah, Umar bin Khattab, tak salah lagi entah Khalid bin Walid siapa. Bertiga orangnya. Orang-orang ahli perang dan sahabat Nabi yang paling pemberani menjaga onta raja tadi. Raja di dalam, penguasa tadi di dalam sedang bercengkerama dengan Rasulullah SAW. Lewatlah si Nuaiman. Lewat si Nuaiman. Kata si Nuaiman, ni onta siapa ni? Kata si Nuaiman, onta tamu Rasulullah. Orang bertiga ni, sahabat bertiga radhiyallahu anhum ini mengatakan, engkau mau apa? Mau coba-coba keberanian? Allah, tak berani kau, kata orang yang bertiga ni. Kata si Nuaiman, kalau kita sate ni enak ni. Kalau kita sembelih, kita panggang dagingnya ni enak ni. Besar, onta besar. Bagus ini, kata si Nuaiman. Kata Umar, engkau cerita saja. Takkan sanggup engkau, takkan berani engkau. Okey. Entah macam mana telengahlah orang bertiga ni, rupanya onta dah selesai disembelihnya. Nyembelih onta tu tak payah pak, nyembelih onta tu tak harus tumbang dia, dari bawah saja. Dia kan tinggi onta tadi. Yang penting jangan digigit, jangan terbuka mulutnya. Dari bawah saja, tak selesai dia onta. Umar bertiga ni apa lagi? Onta dah tumbang, onta dah disembelih. Memang kata Nuaiman, kata Nuaiman, ni dah selesai saya sembelih, kata Nuaiman. Sate masak, nanti panggil saya, kata Nuaiman. Nuaiman lari. Tamu ni seorang raja ni, orang penguasa. Raja keluar tamu tadi, pas nengok keluar, bayangkanlah
mobil mewah dihancurkan teman kita, macam mana kira-kira itu? Kita bertamu ke rumah orang, pas raja penguasa tadi keluar menengok onta yang tumbang. Siapa yang buatnya ini? Siapa mengerjakan ini? Heboh di luar. Terdengar ke Nabi. Nabi keluar, Nabi dekati. Astagfirullah. Belum Nabi bertanya lagi, Umar sudah menjawab, Nuaiman ya Rasulullah. Kerja Nuaiman ya Rasulullah. Jadi kata Nabi panggil Umar ibn Khattab, cari onta yang di penduduk Madinah yang seperti onta raja ini. Karena itu mestinya kita tamu yang menanggung itu. Betul cara Rasulullah SAW. Karena malu nih. Ni orang ni akan kita ajak ke dalam Islam. Orang ni sedang baik dengan kita. Ternyata takutnya nanti image-nya tak elok. Macam ni Islam rupanya. Kendaraan kita parkir, habis dibuatnya. Onta kita parkir, disembelihnya macam mana? Takut Nabi image seperti itu. Cari yang sama dan lebihkan. Dicarilah oleh Umar bin Khattab penduduk Madinah yang punya onta semahal dan semegah itu. Kemudian dicarikan pula oleh Nabi bonusnya tambahan. Jadi raja tadi membawa onta 2 jadinya pulang. Satu yang semisal dengan kendaraannya, satu tu hadiah dari Rasulullah SAW. Telah selesai, kata Nabi, cari Nuaiman. Memang marah Nabi. Cari Nuaiman, kata Nabi. Payah juga kita kalau punya orang macam tu, banyak urusan buat jadinya. Tapi Nabi itulah Nabi SAW. Jadi banyak Nabi itu ujiannya dari keluarga, dari sahabat. Jadi bukan ibadah terus Nabi. Tak ada yang seperti itu sahabat Nabi ada. Jangankan itu, ada sahabat yang dia lain pula degilnya. Orang buta. Tak salah hadis ni Abdullah bin Mas'ud, tak salah. Kita baca dalam Syiar An-Nubala. Orang buta ni minta tunjukkan di mana toilet. Sesak pipis ni tak tahan lagi nak pipis, tolong tunjuki aku di mana toilet ni. Sahabat Nabi ni kata dia, ayolah saya tunjukkan toilet. Ayolah, dibawanya lah orang buta tadi masuk masjid. Saking parah ya dulu, ya degil-degil dululah. Tapi walaupun mereka degil, mereka orang mulia. Al-Quran sudah memuliakan radhiyallahu anhum wa radwan. Karena mereka degil, mereka tidak membenci Nabi Muhammad, mereka tidak menyakiti Nabi Muhammad. Masuk ke masjid orang buta tadi. Nah, ni Umar bin Khattab sedang berzikir. Umar di belakang disuruh orang buta tadi, dibisikkannya, dah engkau dah sampai di toilet dah, kata dia. Dibukanya lah lagi, nak pipis ni punggung Umar ni. Saking parah Umar ni. Jadi nak dibukanya lagi, nampaklah oleh sahabat. Dia lari dah, tak ada cerita takutlah dia karena Umar. Dia lari, nampaklah oleh sahabat. Waiha ya Umar, kata dia. Celaka engkau, itu Umar bin Khattab, kata dia. Umar, punggung Umar rampung, punggung Umar tu jadi apa dia lagi ke toilet. Waiha ya Umar, celaka engkau, tu Umar itu punggung Umar. Astagfirullah, untung tak jadi. Untung tak buka lagi, kalau tak buka hicap ya Umar bin Khattab cik. Jadi banyak sahabat-sahabat Nabi, tapi walaupun mereka dalam keadaan seperti itu, Allah masih redha dengan mereka karena mereka berkhidmat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi si Nuaiman tadi dicari, si Nuaiman lah tahu kalau Nabi pasti akan marah ini. Larilah si Nuaiman tempat yang paling jauh. Konon kabar dalam sejarah dulu Madinah cuma sekecil itu. Larilah dia penghujung Madinah. Nampaklah dia di penghujung Madinah tadi orang sedang menggali sumur. Menggali sumur ikut pula dia menggali. Berarti ini tanda ada maunya ini. Padahal tak ada diajak orang, orang pun tak ada minta bantu. Dia aja yang ingin menggali sumur orang tadi. Ada sak di dalam hati orang ni Nuaiman ni pasti ada maunya ni. Rupanya ya, setelah digali itu, kata Nuaiman, aku masuk ke dalamnya ya. Kata Nuaiman, menyondok Nuaiman itu karena dicari oleh sahabat Nabi dari belakang. Dicari. Di hari itu juga dapatlah dengan pemilik sumur ni. Jadi ditanya sahabat yang datang, Umar, baginda Nabi, nampak si Nuaiman keras. Nuaiman terdengar orang mencari dia di atas. Kata si Nuaiman ke pemilik sumur tadi, kalau ada orang nanti mencariku, diam saja, jangan tunjuki aku. Engkau diam saja, jangan engkau bicara. Yalah, situlah. Datang, tanya, nampak Nuaiman? Ada si Nuaiman.
Karena yang bertanya sahabat Nabi, orang-orang hebat, orang-orang jujur juga dalam riwayat dengan Nabi, tak mungkin berdusta. Jadi macam mana? Nuaiman. Nuaiman dah mulai takutlah si Nuaiman. Nuaiman, ada engkau nampak Nuaiman? Yang dilarang Nuaiman tadi kan berbicara. Jangan bicara, maksudnya jangan dibilang dia di sana. Sekarang si sahabat Nabi ni yang punya sumur ni tak bicara. Nampak Nuaiman, langsung saja macam ni dia, tunjuknya ke sumur tu. Nampak Nuaiman? Dah selesailah Nuaiman kena tangkap, dibawa pulang, diadili dia. Itu si Nuaiman. Jadi Nuaiman ni minum dia. Ini hadis yang terakhir kita bahas kemarin. Dia minum dia. Datang dia ke Rasulullah, dipukul Nabi. Besoknya minum lagi dia, padahal tak boleh lagi, minum dia lagi. Itulah baru dipukul oleh sahabat. Ada yang dengan tangan, ada yang dengan sendal, ada yang dengan pakaian. Setelah itu ada seorang yang mengatakan, celakalah engkau. Orang yang menyebut celaka itu tak boleh. Jadi walaupun orang tu pelaku maksiat, kita tetap tak boleh menghina. Dia malang nasib kau kan, pelaku maksiat itulah maksiat juga lah kerja kau, tak boleh. Malang nasib kau kan, di dunia ni kau miskin, maksiat pula kau, di akhirat kau masuk neraka. Tak boleh. Bahasa itu tak boleh kita keluarkan kepada saudara kita, apalagi dia seorang muslim. Bisa jadi dia nanti taubat kepada Allah, lebih taat lagi dia dibandingkan kita. Pokoknya pelaku maksiat tak boleh kita hina, tak boleh kita benci, tapi kita wajib benci dengan maksiatnya, bukan dengan orangnya. Itu harus paham kita. Jadi pelaku maksiat, orang-orang mabuk, pencuri, jangan kita benci kepada orangnya, tapi bencilah kepada perangai atau kelakuannya. Karena kalau benci kita kepada orangnya, bahaya nanti. Suatu ketika dia menjadi orang yang taat kepada Allah, menjadi orang yang saleh, dan dikhawatirkan kesalehannya lebih tinggi daripada kita. Maka oleh karena itu kalau marah silahkan, tapi jangan sampai memarahi kepada orangnya, tapi kepada perangainya. Bab qada'il hawaij. Jadi bab baru pembahasan kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini tentang qada' hawaijil muslimin, tentang menunaikan hajat seorang muslim. Jadi kalau seorang muslim punya keperluan dengan kita, punya hajat dengan kita, maka kita dianjurkan untuk menunaikannya. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dalam riwayat lain, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis riwayat daripada Abdullah radhiyallahu anhuma, Abdullah Ibnu Umar, dia dan ayahnya sahabat Nabi, maka di belakang dibunyikan radhiyallahu anhuma. Kalau dia saja berarti radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Abdullah ibnu Umar, dia Abdullah dan ayahnya sahabat Nabi, maka dibunyikan dengan radhiyallahu anhuma, keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Abdullah ibnu Umar ni orang yang paling sering haji. Hajinya sittinas sanah, 60 kali naik haji. Jadi ini dalil orang-orang yang membolehkan naik haji setiap tahun tu boleh, Ustaz. Ya, pada hakikatnya tak mengapa. Boleh. Siapa contohnya? Abdullah ibnu Umar 60 kali. Tapi kalau dengan kondisi kita hari ini yang susah berangkat haji, bagus kita sekali dua kali, habis tu orang kita hajikan. Itu yang lebih baik. Karena menunggunya cukup lama hari ini. Kalaupun lamun pun tak boleh jadi dah. Kalau lama jadi nak apa dah, tak boleh jadi dah kan. Ya macam tahun ni kan tak jadi, tak ada. Ya mungkin pilihan saja. Jadi kalau bagusnya memang kita haji atau berikutnya orang yang kita hajikan. 60 kali. 60 kali itu bil jamal, dengan memakai onta. Madinah Makkah 7 hari 7 malam. Jauh. Begitu orang-orang dahulu melakukan haji. Jadi 60 kali haji. Wa umrata alfa marrah. Umrahnya 1000 kali. Jadi Umar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Umar ni umrah 1000 kali dia. Jadi umrah boleh sering-sering dilakukan, tak apa-apa. Sampai 1000 kali, itulah Abdullah ibn Umar. Beliau orang yang paling cinta ke Nabi, sehingga Aisyah mengatakan, kata Aisyah, tidak ada perumpamaan semisal seseorang yang salat kecuali seperti Rasulullah adalah Abdullah ibn Umar.
dengan Rasulullah kecuali Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar tu berdirinya seperti berdiri Nabi, rukuknya seperti rukuk Nabi, sujudnya seperti sujud Nabi. Memang Nabi betul yang ditiru oleh Abdullah bin Umar. Sampai senyum Nabi pun ditirunya kan. Dalam riwayat ketika Nabi lewat di satu tempat, Nabi merundukkan kepalanya karena ada ranting. Ada ranting, Nabi rundukkan kepalanya. Begitu dia. Kemudian Abdullah bin Umar setelah Nabi meninggal dunia lewat di tempat itu juga dirundukkan kepala pada ranting tak ada lagi. Begitu dicintanya ke Rasulullah. Ranting tak ada lagi. Tak ada lagi ranting, tetap dia merundukkan kepalanya di tempat itu. Kenapa? Karena mahabbah, cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saat ini kita buat mungkin kita dah cemoohkan dah orang mungkin. Apa tu katanya? Ngapo runduk kepala tak ada ranting ini? Ikut guru, syirik tu katanya, bid'ah katanya. Dia tak faham mahabbah, cinta ke Rasulullah itulah yang menguatkan imannya. Duduk dia di satu tempat, nampak dia diperhatikan Nabi itu pulang perang Nabi istirahat bil wadiyah di tempat di satu wadi. Wadi ini apa ya kalau bahasa kita ya, di dekat tempat yang bisa santai lah, begitu dia. Duduk Nabi di hadapannya ada air bil wadiyah. Duduk Nabi angkat kaki Nabi sebelah. Nabi menyandar ke pohon itu, kemudian Nabi senyum. Karena senyum tadi dalam riwayat karena Jibril datang mengucapkan selamat kepada Nabi Muhammad karena telah menang perang. Nabi senyum. Nabi dah meninggal dunia, tak ada lagi Nabi. Abdullah bin Umar lewat di situ, disengaja, padahal tak capek tak apa-apa, disengajanya turun dari tunggangan kuda ya, duduk pula dia di sana menyandar, dia senyum pula dia. Begitu dia cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai senyum Nabi pun ditiru, kan? Itu kalau orang dah cinta, dah dijadikan idola, itu memang tak bisa kita pungkiri dan tak bisa kita salahkan. Orang yang begitu mencintai sampai ke dalam hatinya mencintai, maka keluarlah zahir kecintaannya itu. Maka Syekh Bahauddin Naqsyabandi, muassis tariqah Naqsyabandiyah, Syekh Bahauddin Naqsyabandi, itu ada ukiran Allah di jantungnya. Dan itu timbul keluar di dadanya. Kalimat Allah. 2 jari di bawah mimik kita, susu kita ni jantung. Keluarlah kalimat Allah. Allah ukirannya terasa kalimat Allah. Dibuat? Bukan dibuat. Tato ni timbul sendiri dia. Kenapa timbul sendiri dia? Karena sering mengucapkan Allah, 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 Allah. Samalah seperti tadi. Kalau sudah menjadi cinta, dia akan menjadi zuk, dan sampai ke zahir keluar pun dia akan itu yang terbuat. Sama dengan orang yang pencinta Ustaz Abdul Somad itu. Badannya setinggi togak itu tuh uas saja. Topinya uas, bajunya uas, apa lagi? Sarawak uas ada. Sendalnya gaya uas. Apa memang pecinya? Memang itu memang pecinta uas. Memang orang-orang yang seperti itu tak bisa kita lawan. Abdullah bin Umar itu baginda Nabi yang menjadi ia cintai. Maka samalah dengan Syekh Bahauddin tadi, sudah menjadi cinta dan lezat dia mengucapkan kalimat Allah, 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 sehingga terukirlah di dadanya kalimat Allah tadi. Maka itulah namanya Naqsyabandi. Jadi dulu belum ada nama tarikat ini, belum ada tarikat Muhammadiyah, tarikat Nabi Muhammad, karena silsilahnya sampai ke Syekh Bahauddin tadi itu belum ada namanya, masih tariqah saja, tariqah Nabi Muhammad, begitu dia. Tapi di pasnya Syekh Bahauddin Naqsyabandi ini ada naqash. Naqash ni ukiran di dada ukiran di jantung beliau kalimat Allah. Ukiran itulah yang disebut dengan naqash. Naqash ni ukiran. Maka Naqsyabandiyah, ukiran kalimat Allah. Itulah dia. Dari semenjak itulah bernama tariqah itu dengan tariqah Naqsyabandiyah. Itu dia. Harus faham juga kita. Jangan nanti kita tak faham kemudian asal bicara saja kita. Itu akhirnya klarifikasi, minta maaf lagi. Gara-gara balonku ada 5. Apa pula namanya? Kalau tak ada bahan lagi, makanya sering kali kita menengok klarifikasi, setelah tu klarifikasi, setelah tu cakap lagi klarifikasi ustaz ni. Makanya harus kita baca, tengok kitab, apa pemahaman ini. Asal bicara aja akhirnya banyak kita dikritik orang jadi.
Kritikan kalau apa tak apa, tapi kalau kritikan marah kan bahaya juga dia. Apa lagi? Yang apa itu yang tinggi apa? Kiri kanan. Nah, itu kan ada itu. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Apa? Kiri kanan. Kan ustaz tu aja yang buat orang, tak ada buat macam tu lagu. Mana ada tinggi ni, kiri kanan kulihat saja. Jadi seolah-olah itu tu salib kata ustaz tadi. Akhirnya diserang orang kan. Balonku ada 5, yang meledak pun balon hijau katanya. Meletus balon hijau, tar hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Ini kata dia lain tafsirnya, padahal tak itu tafsir makna dari lagu tadi. Akhirnya klarifikasi, minta maaf lagi. Allahu Akbar. Sering seperti itu. Masalah apa kemarin? Masalah banyak sekali masalah-masalah yang apa timbul. Makanya siapkan kajian, siapkan materi, sampaikan. Kalau kita tak ada faham di bidang itu, udah saya tak faham, saya tak mengerti, selesai. Jangan kita masuk ke ranah-ranah yang kadang-kala kita tak faham, kita tak mengetahui, kemudian kita paksakan untuk mengetahuinya. Jadi Abdullah ibnu Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, masuk kita ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimu akhu muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumil qiyamah. Hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, sahihaihima syaikhani. Itu hadis muttafaqun alaih yang tertinggi. Muttafaqun alaih, sahih li zatihi namanya. Kalau sahih haihima atau syaikhani, ini sama-sama sahih ketiga-tiganya ini, cuman agak beda tipis tentang kekuatan daripada hadis ini. Muttafaqun alaih, hadisnya sahih. Kata Nabi, an Ibnu Umar radhiyallahu an, al-muslimu akhu muslim. Muslim itu bersaudara. Muslim dengan muslim bersaudara. La yazlimuhu, maka la yazlimuhu, jangan yazlim menzalimi saudara muslim, tak boleh kita menzaliminya. Maksudnya muslim. Wala yuslimuhu, tak boleh pula kita mendiamkannya. Jadi diam saja kita tak boleh. Kawan ada di kita diam cuek saja, tak boleh. Maka dengan keadaan hari ini, dengan handphone yang ada di tangan, ini kena kita di hadis ini. Yuslimuhu, handphone tangan. Baru tu kita baru berjumpa dengan dia. Kita diundang ceramah, diundang kita ceramah, kita datang, salam. Kita duduk macam patung aja di depan tu dia buat. Jadi ketua panitia, bupati samping kiri kanannya, diam saja dia. Tak ada nak bicara, tidak apa tidak. Jadi apa salahnya diajak orang bercakap? Diajak, Ustaz, sehat Ustaz, jam berapa datang tadi Ustaz? Kan enak. Ini tidak, sibuk dengan handphone. Dengan handphone seperti ini kena kita di hadis Nabi SAW. Apa salah diajak bicara, lu sehat Ustaz, jam berapa tadi, aman di jalan Ustaz, macam mana jalan Ustaz? Kan enak pula kita beri masukan kan. Apa Pak Bupati, jalannya banyak bolong, nampak Pak Bupati, macam mana Pak Bupati ni? Untung aja Pak Ahmad tak jadi bupati lagi. Kalau bupati kena juga ni. Wala yuslimu, jadi mendiam ni tak boleh didiamkan. Muslim berjumpa dengan saudara muslim, Assalamualaikum. Ini orang Sudan yang saya salut dengan orang Sudan. 5 menit mujamalah saja baru. Mujamalah ni basa-basi kalau bahasa kita, tapi itu penting sebenarnya untuk keakraban. Akhbar shunu, akhbar shunu, fin, kaif, akhbar shunu tu entah berapa kali dibaca akhbar shunu tanya. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Di mana kini? Situ. Macam mana orang tua? Anak sehat? Orang tua. Macam tu orang Sudan saya akui. Mujamalah orang Sudan. Orang kita enggak. Orang kita enggak. Amannya, aman. Apa pula leceh itu aja. Itu pun kalau bertanya pula aman, kenang tangannya beda, matanya tak kemana-mana kena orang kita. Biasakan mujamalah itu, biasakan agar lebih akrab kita. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Macam mana keluarga, sehat? Alhamdulillah. Ustaz sehat? Alhamdulillah. Petang nampak Ustaz live di situ petang. Jadi agak akrab dia sikit. Begitu.
Cuman yang jangan mereka sok-sok tahu berbuat-buat tadi. Nampak nama Ustaz Patan di Madinah. Dah bila ke Madinah orang jelek orang corona tak ada ke Madinah. Itu berbuat-buat namanya. Jadi harus ada. Baginda Nabi seperti itu. Baginda Rasulullah SAW membiasakan agar lebih akrab. Saudara muslim akrab. Tak boleh menzalimi, tak boleh mendiamkan. Jadi tak boleh diam, kita diam saja. Atau ketika selisih pendapat sedikit, rapat, kemudian berbeza pendapat kita dengan teman tadi, kemudian kita diamkan, tak boleh. Tak boleh. Jadi makanya di dalam riwayat hadis, diam kalau sudah lebih daripada 3 hari, kata Baginda Nabi, laisa minna. Orang tadi bukan golonganku. Maka jangan sampai kita lebih pula 3 hari. Dengan siapa saja, walaupun dengan isteri di rumah, walaupun dengan sanak famili keluarga, dengan tetangga, pokoknya dengan muslim, tak boleh kita untuk mendiamkan diri lebih dari 3 hari. Maka hajar di dalam fikih itu perempuan yang nusyuz namanya. Nusyuz ini perempuan yang melawan dia kepada suaminya, maka si suami boleh menghajar. Menghajar ini bahasa Arabnya, bukan bahasa kita. Kalau bahasa kita menghajar kan meninju. Nah, menghajar maksudnya dalam bahasa fikih itu boleh pindah ranjang atau tidak tidur seranjang atau tidak tidur di kamar dia, tapi itu pun tak lebih daripada 3 hari. Nah, begitu dia. 3 hari alunjo datang rupanya orang rumah tu kawak dah. Jadi macam mana balik wak kayaknya naik beko apanya beko. Naik pelajarannya nanti. Tengok aja lah abang tu hari ketiga sanggup ni, maka hari keempat balik seorang lagi gantinya, kan bahaya juga ini kan. Mesti harus dengan ada orang yang menasihatinya. Wa man kana fi hajati akhi, siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah pun memperhatikan hajatnya, kebutuhannya. Jadi kepentingan kita, kalau kita memperhatikan kepentingan orang lain, kalau kita mempedulikan kepentingan orang lain, Allah pun mementingkan kepentingan kita. Jadi ini berbalas ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika kita ada orang yang berhajat kepada kita, kita berikan hajat orang tadi, kita mudahkan hajat. Suatu saat nanti kita memiliki hajat tanpa kita sadari, ternyata sudah dimudahkan oleh Allah. Ini dia hadis. Di sini apakah saudara muslim saja atau orang kafir perlu juga Ustaz? Apakah si kafir dapat juga dia dengan kemudahan ini? Kalau dalam hadis ini jelas muslim saja. Jadi al-muslimu akhu muslim. Muslim dengan muslim bersaudara, tak boleh saling menzalimi, tak boleh saling mendiamkan. Siapa yang mementingkan hajat saudaranya, maka Allah pun mementingkan hajatnya. Itu pegang kunci. Kalau ingin mudah urusan kita, mudahkan urusan saudara kita. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membebaskan daripada seorang muslim akan kesusahan, kita tahu saudara kita ini susah, makan saja dia payah. Biasanya dia ada kerja keluar rumah. Ini hari ini dia sakit. Macam mana dia nak bekerja? Kalau dia bekerja keluar rumah, dapatlah pulang tu 50.000. Kadang orang minta bersihkan tamannya, kadang orang minta digalikan selokannya, kadang orang minta ditumbangkan pohon di halaman rumahnya, dapatlah duit 50.000 kalau dia bisa keluar rumah. Tapi kalau dia tak keluar rumah, tak dapat dia duit 50.000. Sedangkan kebutuhannya sehari untuk makan anak istrinya 40.000. Kita tahu, sadar kita, datang kita ke rumah dia, kita kasihlah uang untuk dia berapa hari menjelang sehat. 7 hari umpama 50.000, 7 350.000. Ini silahkan. Tak usah bekerja dulu, istirahat dulu. Kalau perlu kita bawa dia berobat. Farraja min qurabit. Memang orang yang tersepit seperti itu, orang yang sedang kesusahan seperti itu, farrajallahu anhu kurbatan min qurabil yaumil qiyamah, maka Allah bebaskan pula dia daripada kesusahan pada hari kiamat. Maka Islam ini dinul iman. Iman. Kadang-kala ini di hari kiamat baru dapat balasannya Ustaz. Kita ingin di dunia Ustaz. Kan ada orang kita yang seperti itu. Orang kita ingin dapat balasannya itu langsung cash di dunia. Ini hadis ini di akhirat ni Ustaz, tak di dunia payah.
Saya maunya ada tuh orang-orang liberal. Saya maunya kalau bisa yang di dunia ni lah Ustaz. Ada Ustaz? Tak ada. Kalau Islam memang akhiratnya, maka Islam yakini dengan iman. Kalau tak juga dia percaya, suruh dia mati dulu. Mati dulu pasti datang besok tu ya. Ketika baru masuk kaki ke lahat, nampaklah amal tu semuanya itu. Kaki lahat, makanya yang dianjurkan masuk ke lahat tu kaki dulu. Bukan kepala, ke lahat kaki dulu kita masukkan, baru ansur-ansur ke pinggang, baru ansur-ansur ke kepala. Setelah itu baru kita erengkan. Begitu dalam fikih. Jadi kalau membawa jenazah ke kuburan, kepala pula didahulukan, bukan kaki. Dalam fikih. Tapi di adat kita yang didahulukan membawa jenazah ke kuburan apa? Kaki. Karena kata orang kita tak ada orang berjalan pakai kepala, kata dia. Pasti pakai kaki katanya. Kini jenazah tu berjalan dia atau kita yang bawa? Kita yang bawa. Tak ada jenazah berjalan seorang. Makanya dalam fikir banyak terbalik adat kebiasaan kita itu. Kepala dulu. Kalau dalam tuhfah jelas tu kepala dulu. Kalau kita nak membawa jenazah. Ketika dimasukkan ke lahat, barulah kaki dulu. Karena lahat ni dah bagian kamar dia ni. Sudah kamar ni, sudah tempat istirahat ni. Tempat istirahat awak tempat tidur awak apa dulu? Kepala dulu enggak kan? Kaki juga dulu, lutut, kaki, seperti itulah. Kaki, habis lutut baru ke kepala kita. Begitu dia. Mana orang kita kadang jangan kepala, jangan kaki dulu, kepala dulu bawa, kepala dulu sampai ke kuburan masih kepala dulu. Enggak ada tu doanya. Kaji baru tu gini. Kaji barunya katanya lah bertahun kita dah mengaji agama, kaji baru tu katanya. Dari dulu kita kaki aja dari dulu. Tengok dalam kitab Tuhfatut Talibin, tengok dalam Syarah Minhajut Talibin, tengok dalam beberapa hasyiah dari hasyiah Minhajnya Imam Nawawi, tengoklah kebanyakan menganjurkan bahawa yang kita bawa dahulu kala dari rumah ke kubur adalah kepalanya. Kenapa kepala? Ilatnya di sana karena takzim. Seluruh dari anggota tubuh kita yang mulia adalah kepala. Maka yang lebih didahulukan itu adalah kepala. Ini bagi orang yang sudah wafat. Bagi orang yang meninggal dunia. Kalau dia masih hidup, barulah kakinya yang didahulukan. Bukan kepala. Cuma memahamkan ini kepada masyarakat kita agak berat juga kita. Jadi ketika masuk lahat, barulah kakinya. Masuk kaki tadi itu saja. Itulah dalam ayat itu. Mulai dipaparkan, ditengokkan amal kebaikan, amal keburukan. Mulailah nampak di sana. Ni amal kebaikannya ini pernah hadir di majlis, duduk di majlis, dia kajian istiqamah, ni pahala. Amal keburukannya ini. Tapi ternyata amal keburukan yang dia lakukan ni, ini kajian kami kemarin dalam kitab Bahjatun Nufus, ternyata amal kebaikan yang ia kerjakan ini memang dosa, cuman dosanya tak ada yang dosa besar. Sedangkan amal yang ia lakukan, amal-amal berkualitas saja, i'tikaf dalam masjid, khatam Quran, duduk dalam majlis ilmu, hadir majlis ilmu, sehingga tertutuplah yang ini oleh yang besar-besar ini. Maka orang itu fa syafa'atihi dakhalal jannah. Orang itu langsung masuk ke dalam surga Allah. Itu kajian kami Jumat kemarin. Kitab Bahjatun Nufus Mukhtasar Abi Jamrah Sahih Bukhari. Itu dalam hadis. Jadi kita ni dihisab. Kita tengoklah amal-amal kita. Jadi ada 8 jenis macam hisab. Salah satunya itulah jenis macam hisab. Kita banyak, kita siapa kita yang tak berdosa? Pernahlah kita buat dosa. Tak ada yang tidak. Semua kita pasti pernah buat dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa mulut. Pasti ada kita buat dosa. Ternyata ini ada pula amalan-amalan yang besar-besar saja pahalanya. Membantu fakir miskin, melepaskan hajat orang, menyenangkan hati orang, duduk di majlis ilmu, istiqamah dengan amalannya. Ini nih menutupi ini. Maka orang ini langsung dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Sampai di surga disambut oleh orang surga, tuba lima yafrahu bi'amalihi. Sungguh senang dan bahagialah engkau dengan amalan engkau di dunia. Itulah kita berharap kepada Allah, duduk di majlis ilmu, hadir di majlis ilmu ini salah satu asbab nanti yang membuat kita senang. Walaupun sekarang agak susah, bangun tidur payah, butuh mujahadah, bangun tidur payah, banyak cobaan, ambil kendaraan, menghidupkan kendaraan susah, membuka pintu rumah susah, nutup pintu pagar berat, ujiannya, cobaannya, pergi datang ke majlis ilmu berat cobaannya. Tapi ingat, itu nanti akan membuat kita senang di yaumil akhirah nanti insya-Allah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi man faraja
faraja an muslimin kurbatan farajallahu biha kurbatan min qurabil yaumil qiyamah. Wa man satara musliman, siapa yang menutupi aibnya saudara muslim, maka siapa yang menutupi akan seorang muslim, sattarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah tutup pula lah, menutup akan dia oleh Allah pada hari kiamat. Jadi dia juga ditutup oleh Allah pada hari kiamat akan aibnya. Jadi kalau kita bisa menyimpan aib saudara kita, suatu saat nanti aib kita pun akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala. Besok kita masuk bab syafaat. Satu buah hadis ini lagi, besok baru bab syafaat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Ini hadis sama pemahaman dengan di atas. Siapa yang melepaskan daripada seorang mukmin kesusahan daripada kesusahan dunia, maka Allah lepaskan pula kesusahannya daripada kesusahan di hari kiamat. Lebih susah dari kiamat daripada di dunia ni lagi, Pak. Lebih susah lagi di hari kiamat dibandingkan kita di dunia ni. Di dunia ni belum begitu susah kita. Buktinya masih bisa kita menyelesaikannya. Tapi kalau di hari kiamat susah, berat nak menyelesaikannya. Dengan sepulan mesti cari sepulan, si anu mesti cari si anu. Habis waktu kita untuk mencari orang yang akan menyelesaikan masalah kita. Apa kata baginda Nabi? Mayyassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan, yassar memudahkan di atas kesusahan saudara muslim, maka Allah mudahkan pula lah dia pada hari fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ini barulah masuk di sini kepada orang-orang kafir. Jadi kalau orang kafir ada urusan dengan kita, umpama kita bekerja di satu instansi birokrasi, si kafir ni bagaimanapun dia nanti akan berjumpa dengan kita. Kita bagian loketnya lah, umpama antrian ya muslim. Pas si kafir tengok KTP kafir, tak kafir. Ya kafir tu lah, tengok KTP kafir. Maka nanti kalau dibunyikan nampak kali. Si kafir tengok kafir. Kita seorang muslim dianjurkan kita tetap memudahkan urusan dia. Jadi jangan kita persulit. Oh, kau pajak aku kapi, kau dek pajak aku biasa dengan rana ayu no. Kita susahkan, tak boleh. Tetap kita mudahkan. Itu akhlak seorang muslim. Jadi akhlak seorang muslim seperti itu. Seperti Sayyidina Hasan Al-Basri kan. Hasan Al-Basri bertetangga dengan orang kafir. Hasan Al-Basri tinggal di lantai 2, orang kafir tinggal di lantai 3. Orang kafir ni bocor toiletnya, klosetnya tu bocor. Kloset bocor tu jatuhnya ke kamarnya Hasan Al-Basri. Ke kamar tempat tidur Hasan Al-Basri, bocor kloset. Berapa nak baunya itu? Busuk itu, luar biasa itu. Tapi Hasan Al-Basri tak pernah sedikit pun protes. Itu berlangsung lebih kurang 15 tahun lamanya. Diam saja dia, tak ada dia komentar. Kalau awak heboh tu, orang wes yang boleh lah kalau nak campang rumah kau ni. Itu kita itu. Hasan Al-Basri dengan akhlaknya, itu akhlak salaf, akhlak para salafun as-salih. Diam saja dia, tak ada komentar, tak ada apa-apa sedikit pun. Dia biarkan saja oleh Hasan Al-Basri. Biar. Suatu ketika baru tahu si kafir di atas ni ketika Hasan Al-Basri sakit. Hasan Al-Basri sakit, datanglah orang-orang yang di atas ni, si kafir ni dah lama tak menengok Hasan Al-Basri. Mana Hasan Al-Basri? Kok tak nampak? Di mana Hasan Al-Basri? Rupanya Hasan Al-Basri sakit. Sakit sedang terbaring di kamarnya. Datanglah si kafir ni, masuk, ditengok si kafir awalnya Hasan Al-Basri, kemudian si kafir ni membaunkan baunan yang kurang sedap. Ditengok, dari mana asal? Rupa dari atas. Pas itu klosetnya. Kata si kafir, kenapa engkau tak pernah memberi kabar kepadaku? Sudah berapa lama ini? Kata Hasan Al-Basri, lebih dari 15 tahun. Kenapa engkau tak memberitahu sedikit pun? Tidak, aku tidak ingin menjadikan pikiran bagi dirimu. Ketika itu juga langsung orang kafir sekeluarga tadi masuk Islam. Itu dia. Jadi dengan akhlaknya si kafir ini dia hadisnya. Jadi walaupun dia berbeda agama dengan kita, tetap rahmah, tetap kasih sayang kita nampakkan. Lutfin, kelembutan kita tetap. Jadi tak betul itu kalau kita menjadikan mereka orang-orang muslim musuh itu tetap jadikan musuh. Iya, kalau si kafir musuh, tapi kalau si kafir yang muyul ada kecenderungannya akan masuk Islam, jangan kita jadikan musuh. Maka dibolehkan dia kita beri zakat. Malah pendapat dan mengatakan boleh dia kita beri
dengan daging kurban. Fikih muasir, fikih kontemporer. Nampak dia, boleh kasih ni daging kurban. Ambillah. Ambil. Mudah-mudahan dengan berkat kurban tu pula nanti dia terbuka hidayahnya. Bisa saja. Ada pada. Tapi setelah dapat saudara muslim daging kurban ini, dan memang mereka sering meminta itu daging kurban. Ketika kita tanya, kenapa kok kalian minta? Jadi kata dia, daging kurban ni enak, kata dia. Daging kurban tu enak. Ya mungkin kalau dibandingkan dengan daging dan masak selama, kau tentu ya lama lah daging kurban lagi. Ya, daging kurban ni enak, lezat katanya, gurih kata dia. Saya agak ragu juga, tapi mungkin ya. Tapi yang paling enaknya itu karena gratisnya. Cubalah beli di luar berapa? Dapat dari pengurus masjid 2 kilo lumayan lah. Mayassara an mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Jadi siapa yang memudahkan di atas kesusahan orang, maka akan Allah mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Jadi ini umum nih, si kafir atau si muslim kita mudahkan urusan orang. Wa man sattara musliman, siapa yang menutupi aib saudara muslim, maka akan Allah tutup pula aibnya di dunia, di akhirat. Di dunia Allah tutup, di akhirat pun Allah tutup. Wallahu fi auni 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa melindungi seorang hamba selama seorang hamba tadi melindungi pula saudaranya. Sampai situ saja. Besok akan kita lanjutkan. Hadis ini belum selesai matannya, tapi satu ini saja hadis kita, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أنزل الرحمة ومغفرة وبركة علينا خاصة وعلى المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا واحفظهم ولا تدرهم وفقنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.